Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Tersenyumlah, inilah takdir yang kamu nantikan di bulan April. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, fokus ke kartu ini. Bayangkan energi apa yang akan muncul di bulan April, seperti apakah takdir yang akan kamu nantikan itu. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ya. Jadi, di bulan April, ini ada pause. Sepertinya ada beberapa dari kamu yang kayak lagi pengen sendiri. Lagi pengen merenung, lagi pengen tidak bercinta dulu ya, ataupun seperti ingin memperbaiki diri, atau lagi dalam proses pemulihan ya. Nah ini aku lihat, kamu seperti ingin memperbaiki semuanya, keadaan ya saat ini. Ya mungkin saja selama ini sudah capek melayani teman-teman atau orang-orang gitu ya yang toksik ya. Kamu juga merasa selama ini kamu itu sudah banyak berkorban untuk siapa gitu ya, untuk saudara, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk pasangan kamu sendiri ya. Tiba saatnya saat ini kamu lagi kayak pengen, kapan ya giliran aku yang dibahagiakan, yang dimanja gitu ya, yang dicintai ya. Selama ini aku selalu memprioritaskan, entah itu keluarga, teman, atau siapa. Sekarang aku lagi pengen diprioritaskan juga gitu loh. Jadi kamu lagi merenung aja. Ya, kalau memang belum ada orang-orang yang sesuai dengan harapan aku untuk datang ke aku. Jadi aku lebih memilih untuk menata diri dulu sendiri. Karena sendiri mungkin itu akan lebih enjoy ya daripada aku punya pasangan tapi menderita gitu. Jadi kamu lebih memilih untuk ya udah, aku berdiam diri dulu gitu. Oke? Ini baca jurnal kamu ya. Karena aku akan bacakan tentang percintaan juga nantinya dan finansial serta kesehatan. Tapi di awal aku akan baca energi jendela kamu dulu. Nah, aku juga melihat ya ada beberapa dari kamu seperti pengen diam aja terhadap seseorang nih. Mungkin pasangan kamu kayak itu karena mungkin kamu melihat orang itu yang arogan, dia orang yang angkuh, sombong ya, atau dia orang yang benar-benar kayak sulit untuk ditaklukkan begitu ya. Jadi kamu punya cara untuk mendiamkan. Mungkin saja dengan diamnya kamu, mereka sadar, "Oh, ternyata kamu begini ya. Ya kamu orangnya baik ya," gitu. Jadi misalnya ada nih orang-orang yang tidak suka kamu, atau ada orang yang benci kamu ya, kamu tidak membalas dengan kebencian juga, tapi justru kamu membalas dengan, ya diam aja gitu loh, terima aja. Mungkin dengan diamnya kamu, mereka jadi sadar gitu loh, "Oh ternyata kamu baik ya, tidak seperti apa yang aku pikirkan." Nah, seperti itu ya. Mungkin saja. Nanti kita akan coba lihat di detailnya di percintaan ataupun finansialnya kamu. Oke, ini ada invite your virtuti ya. Aku melihat beberapa dari kamu di bulan April ini ya akan ada pertemuan. Pertemuan untuk sebuah komitmen kah itu? Ataukah untuk suatu kerjasama? Ya, semoga aja pertemuan ini nantinya akan membuat semua berubah menjadi lebih baik. Oke? Nah, di sini ada Judith. Dan kamu juga mampu, aku melihat kamu ditakdirkan mampu untuk melakukan apapun yang memang yang menjadi impian kamu ataupun keinginan kamu. Arti kata untuk menciptakan manifestasi kamu, ya kamu bisa gitu loh. Karena you did it. Kamu bisa melakukan itu semua. Jadi tidak ada kata di mana kamu akan menyerah gitu loh. Karena kamu benar-benar seperti akan perjuangkan nih. Aku punya mimpi dan itu harus aku perjuangkan.
apapun caranya, itu yang kamu lakukan. Ini juga ada express of your needs. Nah, ini juga kamu sekarang lagi ya di bulan April ini takdirnya kamu itu untuk menata kembali hidup kamu. Ya mungkin selama ini ada hidup kamu yang berantakan, hidup kamu yang tidak ada tujuan ya. Tapi sekarang kamu sudah bisa menata kembali dengan sangat rapi. Dulunya mungkin berantakan ya. Ya apalagi kamu itu seperti ya mungkin dari keluarga yang broken home gitu ya. Sehingga akhirnya hidup kamu juga nggak tahu nih, nggak karuan. Ya, masih ngambang ya di mana-mana gitu. Tapi saat ini aku melihat kamu akan mulai tahu apa yang harus kamu lakukan ke depan. Ini juga ada aset compliance. Dan aku juga melihat kamu di bulan April ini akan mendapatkan penghargaan untuk diri kamu sendiri. Atau kamu sendiri yang benar-benar, oh aku harus nih memberikan penghargaan buat diri aku. Aku tidak mau lagi disakiti, aku tidak mau lagi dikhianati, aku tidak mau lagi dikecewakan ya. Saatnya aku mencoba untuk mencintai diri sendiri. Ya mungkin di sini kamu mulai self love ya, mulai self love, kamu cinta diri sendiri, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu tahu juga apa yang diri kamu butuhkan saat ini. Oke. Kita akan lihat tentang percintaannya kamu dulu. Percintaannya kamu seperti apakah yang akan terbaca? Fokus ke kartu ini, bayangkan dia orang yang kamu pikirkan saat ini. Kita akan ambil 4 kartu di sini ya. Oke. Sudah muncul. Nah, apakah yang terbaca? Wow. Di sini beberapa dari kamu ada ya yang forgiving and learning. Kamu belajar dari masa lalu. Masa lalu kamu ini mungkin cukup rumit ya, dikatakan rumit. Kenapa? Dulu kamu pernah menjalin sebuah cinta, tapi cinta itu harus kandas. Karena mungkin kamu dikhianati, kamu dikecewakan ya, hadirnya orang ketiga, atau kamu ditipu, atau kamu yang LDRan ya, dia tidak ada kejelasan. Jadi tapi kamu belajar dari masalah itu. Ya, mungkin kamu akan memaafkan orang yang sudah menyakiti kamu karena dengan begitu kamu jadi tahu siapa yang kamu butuhkan saat ini. Orang yang bagaimana yang akan kamu jadikan pasangan hidup kamu, ya. Karena kalau jika seperti ini, ya orang-orang yang menyakiti aku otomatis aku tidak akan pernah bahagia. Makanya kamu lebih ingin memaafkan. Mungkin dengan memaafkan, kamu akan bisa menemukan yang terbaik gitu loh. Karena di sini aku melihat as you release and heal the past, kamu sembuh dari satu masa lalu. Kamu kayak benar-benar seperti ingin melupakan. Kamu coba untuk mengekspresikan ya cinta kamu dengan hadirnya sebuah momen yang membuat kamu itu akhirnya bisa membuka hati gitu loh. Karena dengan memaafkan itulah nantinya kamu bisa membuka hati. Karena jika kamu benci terhadap seseorang yang sudah menyakiti kamu, secara otomatis energi kamu itu akan selalu negatif gitu loh. Tidak akan pernah kamu bisa membuka hati, bisa legowo atau apa. Nah, tapi kalau kamu dengan memaafkan, maka hati kamu akan gampang untuk terbuka, menerima seseorang pun ya yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Oke? Karena aku juga melihat di sini ada heart to heart conversation. Ya mungkin kamu nantinya akan ditakdirkan ya saat kamu sudah bisa healing, memaafkan orang-orang yang benar-benar sudah menyakiti kamu. Dan aku juga melihat bisa saja orang ini akan datang kepada kamu setelah kamu memaafkan dia. Dia datang lagi ke kamu, ingin bicara dari hati ke hati. Karena di sini ada pause. Kamu seperti sengaja mendiamkan dia. Karena dengan mendiamkan dia bisa saja dia berubah gitu loh. Ternyata dia benar berubah. Dia merasa menyesal. Dia merasa kamu itu berbeda dari yang lainnya. Hanya kamu yang bisa memahami dia. Makanya dia seperti ingin mengajak kamu untuk bicara dari hati ke hati. Heart to heart conversation. Ada seseorang di sini nantinya. Ya. Nah, tetapi aku melihat beberapa dari kamu itu mungkin saja sudah memiliki yang lain karena feeling with each other gitu loh. Jadi kamu itu saat kamu sudah memiliki seseorang yang lain, karena kamu sudah memaafkan, kamu bisa membuka hati, ya secara otomatis kamu akan bahagia dengan seseorang yang mungkin orang baru. Tetapi orang lama di sini, dia ingin kembali, dia ingin datang ke kamu, ya. Dia ingin bicara dari hati ke hati dengan kamu. Kenapa? Mungkin saja dia tidak bisa menerima kamu dengan bersama yang lain, ya. Nah, ternyata di sini dia itu seseorang yang
benar-benar memiliki cinta yang cukup besar kepada kamu. Ini bisa saja orang lama atau orang baru ya. Jadi di kartu ini, make the effort, ini membuat kamu merasa bergairah kembali. Karena apa? Seseorang yang kamu harapkan itu muncul ke dalam hidup kamu saat kamu sudah bisa melupakan masa lalu. Ya. Dan aku juga melihat seseorang ini akan begitu kuat keterikatannya sama kamu. Addiction, dia bahkan tergila-gila sama kamu. Karena dengan keanggunan kamu, dengan diamnya kamu, mereka jadi seolah-olah kayak membuat membuat kamu itu kayak mempesona kembali gitu loh. Ya. Dan kamu itu orang yang punya kepercayaan diri yang cukup besar. Itu yang membuat orang-orang makin tergila-gila sama kamu. Makin menginginkan kamu. Ya, ini tentang percintaannya kamu. Ini juga ada adjustment. Adjustment ini pada akhirnya mungkin kamu akan ditakdirkan bertemu dengan seseorang yang akan menikahi kamu. Atau kamu di sini laki-laki, kamu akan menikahi dia. Atau sebaliknya. Intinya seperti akan ada pernikahan, akan ada komitmen di bulan April ini. Ini sebuah takdir. Tapi ingat, setelah kamu benar-benar bisa melupakan, move on, ya, healing, memaafkan. Karena jika kita punya dendam, otomatis hidup kita ya tidak akan pernah berubah. Ya. Nah, jadi saatnya sekarang kamu harus benar-benar menunjukkan kalau aku itu bisa bahagia. Walaupun tanpa kamu gitu. Oke? Kita akan coba lihat ya dengan kartu tarot. Apakah yang akan terbaca di sini? Jadi percintaannya kamu, ya mungkin ada seseorang yang begitu sangat menyakitkan hati kamu, tapi kamu bisa menata kembali hidup kamu ya, di sini aku lihat. Ya. Tapi ya jangan khawatir lah. Kamu akan bisa baik-baik saja. Keadaan kamu akan selalu membaik di sini. Kita akan coba cek zodiak-zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius. Penuh dengan pemikiran ya. Cancer, Pisces, Scorpio, dan Aries, Leo, Sagi. Jadi itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Baik. Jadi di sini ada Two of Swords. Two of Swords ini adalah gambaran ada suatu kebingungan, ada satu keraguan, ya, yang membuat kamu ngerasa hidup ini kayak stuck gitu loh. Itu salah satunya, pikiran negatif kamu. Nah, sekarang mungkin cobalah untuk menghilangkan keraguan kamu, menghilangkan suatu kekhawatiran kamu ya, mungkin dalam hal percintaan atau dalam hal finansial ya. Mungkin saat ini kamu lagi bingung dalam mencari satu bantuan, mungkin kamu stuck di keuangan, maka di sini aku melihat dengan kamu tekun atau membuat diri kamu itu percaya, yakin ya, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu kamu. Karena di sini ada invite your virtuti ya, dimana kamu akan menemukan seseorang nantinya yang bisa membantu kamu keluar dari kebingungan kamu, dari keraguan kamu ya. Dan kamu mulai berpikir untuk berusaha kembali. Aku harus berjuang, aku harus berusaha lagi nih. Aku tidak bisa diam saja ya. Karena dengan diam itu tidak akan merubah apa-apa. Ini mungkin dari segi pekerjaannya kamu ya. Karena mungkin beberapa dari kamu ada yang kehilangan pekerjaan atau mungkin perusahaan kamu atau bisnisnya kamu down di sini, tapi kamu tetap bangkit. Bangkitnya itu karena apa? Karena ada seorang yang mensupport kamu. Mungkin kayak ini ada hubungannya dengan percintaannya kamu. Ternyata yang mensupport kamu itu adalah pasangan kamu sendiri, gitu loh. Ya itulah gunanya pasangan. Yang bisa membantu kita dalam suka dan duka, ya, dalam susah dan sedih, senang, bahagia gitu. Selalu ada. Tapi jangan mau senangnya aja, susahnya ya nggak mau berbagi gitu ya. Nah, kebanyakan itu ya, kalau udah senang aja semua pada menjauh. Tapi kalau giliran susah, ya maunya dideketin gitu ya. Oke. Nah, aku melihat kamu akan perjuangkan apa yang memang menjadi harapan kamu di sini. Mungkin kayak ini tentang bisnisnya kamu yang harus kamu perjuangkan lagi, tapi kamu harus benar-benar berhati-hati. Karena apa? Karena awalnya mungkin kenapa hancur?
pekerjaannya kamu atau bisnisnya kamu, itu karena kamu ditipu, ya. Karena di sini ada kehati-hatian yang perlu kamu pertimbangkan lagi, kamu perhatikan juga gitu loh, kehati-hatian kamu. Jangan gegabah, jangan ceroboh, ya. Maka dengan begitu hidup kamu akan benar-benar kayak teratur dan terkontrol, ya. Di sini ada Seven of Swords. Ternyata memang orang ini yang sudah menipu kamu, dia sudah membohongi kamu, ya. Dia sudah menyakiti kamu dengan berbagai cara, ya. Mungkin mengaku single, ternyata sudah punya pasangan, ya. Itu yang kamu rasakan, kamu merasa tertipu olehnya. Nah, di sini memang Six of Cups. Seseorang ini mungkin akan datang lagi ke kamu. Seseorang ini akan benar-benar seperti, ya ini orang di masa lalu ya. Dia seperti ingin make the memories ya, dia ingin membuat kenangan kembali bersama kamu ya. Karena dia sulit untuk melupakan kamu. Dia sulit sekali. Secara kamu mungkin sudah pernah terkoneksi dengan dia. Kamu juga pernah menjalin suatu hubungan dengan dia ya. Jadi ya dia ngerasa kamulah yang terbaik bagi dia. Aku tidak bisa berpaling dari kamu. Itu gambaran seseorang yang benar-benar memilih kamu menjadi pasangannya. Oke. Dan ini ada Five of Wands. Awalnya sih memang ada terjadi konflik ya antara kamu dengan dia. Ini lebih ke percintaan arahnya. Jadi ada konflik antara kamu dengan dia, tapi konflik itu bisa terselesaikan dan kamu akan baik-baik saja. Oke. Tapi jika kamu yang tidak menginginkan dengan pasangan, mungkin kamu lebih memilih untuk sendiri, tapi kamu bahagia, sendiri kamu bahagia. Semua tercukupi gitu loh. Apapun itu semua tercukupi. Ya. Jadi aku merasakan energi ini begitu sangat kuat ke dalam hidup kamu. Walaupun di situ ada kekhawatiran, walaupun di situ ada ketakutan, tapi kamu bisa melakukan apapun di sini. Bisa. Ya. Memang ada kalanya kamu berhenti untuk bertindak, bersuara ataupun apalah gitu ya. Tapi semua itu ya mungkin ada larangan untuk kamu. Nah, namun kamu akan mengatasi itu semua dengan cara kamu sendiri. Sehingga akhirnya kamu bisa bahagia gitu loh dengan siapapun. Karena semua kebahagiaan itu tidak diukur dari uang saja, tidak diukur dari penampilan saja, ya. Tapi semua diukur dari ketulusan, kebiasaan kita, ya, dari itu. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu orakel ini apakah yang terbaca. Oke, apakah yang terbaca? Jadi ini ada broken wishbone. Wish will not be granted. Nah, ada beberapa dari kamu yang benar-benar kayak hidupnya itu hancur banget gitu ya. Hancur banget. Tapi yakinlah itu adalah takdir. Ya, takdir kamu akan ditemukan dulu dengan kehancuran karena akan ada hadir lagi sesuatu hal yang besar di hadapan kamu nantinya. Ya, jadi kamu jangan ngerasa Tuhan itu nggak adil sama kamu. Adil. Oke, ada Beryl. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or gold. Nah, jadi ada di sini sesuatu hal yang membuat kamu sangat merasa beruntung, ya. Dan semua itu ya berapa ya kayak apa ya? Tentang semua itu tentang uang, ya. Tentang kebahagiaan, tentang keberhasilan, tentang sukses. Jadi ada seseorang nantinya yang akan memberikan suatu hal kepada kamu ya, yang membuat kamu akhirnya bisa bertahan ataupun bisa bahagia dalam kehidupan kamu. Nggak tahu tuh apa gitu ya. Ada chain of event that will affect your life. Nah, ini seperti ada kekuatan juga yang akan kamu dapatkan dari peristiwa-peristiwa yang kamu pelajari, akhirnya kamu jadi yang kuat. Kamu tidak akan menjadi yang lemah lagi gitu loh. Ya. Ini ada sunrise, new creative ideas, new future, a fresh start. Aku melihat kamu itu akan benar-benar memiliki ide yang begitu relatif, yang begitu kreatif gitu ya. Kamu juga selalu membuat hal-hal baru sehingga banyak orang-orang yang merasa suka ataupun senang sama kamu. Karena kamu itu juga selain bisa menghibur mereka, kamu itu orang yang baik juga gitu loh. Ya. Ini dia. Dan di sini aku juga melihat ada wow, be careful, do not take risk. Ya, jadi kamu harus benar-benar berhati-hati. Berhati-hati mungkin dalam segi keuangan kah atau dari kesehatan, sangat berhati-hati sekali karena jika kamu tidak mengikuti pola makan yang sehat, kamu akan mudah terserang penyakit. Apalagi sekarang musim panas, itu banyakan minum. Karena aku juga udah merasakan ya, tapi sakit giginya gitu ya. Nah, jadi kita itu kalaupun
berada di manapun ya tetap makan minumnya dijaga gitu ya. Jangan mentang-mentang, "Oh aku di sini, aku di sana," ya, kita lebih suka di, apa masing-masing gitu ya, jangan sampai seperti itu, oke? Nah, ini yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku, apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.